Jangan sampai orang menangis tengah malam mengadukan kita kepada Allah. Kalau diadukannya kita ke Pak Kapolsek, sekedar masuk penjara aja kita. Tapi kalau diadukannya kita kepada Allah, supirmu, tukang cucimu, babysittermu, drivermu, pegawaimu, karyawanmu, tukang kebunmu, kalau sampai mereka mengadu kepada Allah, tak dapat kau kenikmatan hidup. Hati-hati, waspadalah. Silakan hidup dengan cara apapun, ismasita fa innaka mayyit. Tapi ingat, pada akhirnya kau akan mati. Kau akan digiring ke liang lahat. Kau akan dibalut dengan kain kafan. Kau akan ditinggalkan. Hidungmu akan menempel dengan dinding liang kubur yang tidak bersemen, apalagi berkeramik. Kau akan ditimbun. Kuburmu akan diinjak, dipadatkan. Mereka semua akan pulang ke rumah. Rumah yang kau bangun bagaikan istana, kendaraan yang mahal, keluarga. Mereka semua akan berebut harta warisan. Datang sendiri, kembali pun sendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bingung mencari ketenangan. Pergi ke diskotik tak tenang, minum khamar tak tenang, pakai sabu tak tenang, ditangkap polisi baru agak tenang sedikit. Pakai lagi narkoba tak tenang, tertangkap lagi malu tak tenang, stres, depresi, mau bunuh diri, takut. Ketenangan itu berada ketika kau kembali ke jalan Allah. Yang sudah lari terlalu jauh dari jalan Allah, rusak hubungan dengan manusia, putus asa dengan kasih sayang Allah, baliklah ke jalan Allah SWT. Dekati lagi pondok pesantren, kembali ke masjid, kembali ke pengajian. Kalau takut langsung ke masjid, ikuti pengajian online. Nanti membuka pintu hati sebelum tidur malam, tonton. Terbuka pintu hati, perlahan-lahan mulai berani ke masjid. Kalau mau merusak bangsa ini, tidak dirusak jalan rayanya. Karena kalau jalan raya dirusak, diaspal lagi selesai. Tidak dirusak bangunannya. Karena kalau bangunannya retak, dirobohkan bisa bangunan baru. Tapi yang dirusak adalah anak mudanya. Kalau sudah anak mudanya kena narkoba, LGBT, virus HIV/AIDS, menjadi komunis, ateis, liberal, sekuler, hancur negeri itu satu generasi. Sependek-pendek satu generasi 50 tahun. Dan kalau sudah putus satu generasi, untuk melanjutkannya akan susah dan sulit. Maka jangan sampai satu generasi ini rusak. Sambung menyambung sampailah ke kita, sampai ke anak cucu kita. Mudah-mudahan anak-anak muda kita adalah anak muda yang disebutkan Nabi, syabun, anak muda nasya'a fi ibadatillah, hatinya tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meyakinkan orang tua kita yang malas beribadah? Bawa dia neng orang mati. Asal ada orang mati, bawa dia. Kawan dia, tetangga, bawa buka kan, cium pak. Terus dia bawa dia ke liang lahat, tengok kan di lubang liang lahat. Tengok, insya Allah berubah. Dari mana Ustaz dapat jurus nengok orang mati ini? Hadis Nabi. Ada nasihat yang tak berbunyi, yang tak bersuara, tak berhuruf, tapi dia masuk ke hati orang. Apa itu? Wa kafa bil mauti wa'idha. Nasihat dengan kematian. Ulkuru, banyak-banyaklah kamu mengingat hadimal ladzat. Dia yang menghilangkan segala lazat. Lazat itu bahasa Arab. Lazat, bahasa kitanya lezat. Menghilangkan segala kelezatan. Lezat makan, lezat minum, lezat harta, lezat politik, lezat nikah. Hilang kalau dia sudah datang. Maka suruh banyak-banyak menengok kematian, melihat kematian. Bolehkah melaksanakan sholat di jamak pada waktu pelaksanaan resepsi perkawinan? Sholat qashar mesti ada safar musafir.
beberapa pendapat tentang kilometer. Saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 89 kilometer. Adapun jamak boleh, darurat tingkat tinggi tidak terelakkan. Agama ini mudah tapi jangan terlalu dipermudah-mudah. Saya masalah hukum agak ketat. Kalau ada ustaz yang boleh aja mungkin pendapat dia, saya tak berani. Saya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza rawaina fil ahkami syaddadna, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami ketat. Jadi saya tidak berani mengatakan pengantin hanya duduk lalu kemudian menjamak. Kamu tidak sholat zuhur, sudah dijamak, kenapa enggak wudu? Takut luntur makeup, takut bulu mata copot karena plastik semua. Wama min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka dunia ini, illa 'ala Allah rizquha, Allah menjamin rezekinya. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, kalau kau betul-betul bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, Allah razaqakum kama ruziqat thair, kamu akan diberikan rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu khimasan, pergi terbang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi kenyang. Jadi kalau ada manusia tidak yakin tawakal kepada Allah, lebih baik dia jadi burung, lebih hina dia daripada unggas. Kenapa? Karena unggas masih mau terbang, padahal rezekinya dia tidak tahu, dan yang dia miliki cuma ada dua, paruh dengan ceker kakinya, tapi tidak ada yang mati kelaparan. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, kalau sudah Allah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Bagaimana kita meyakinkan orang tua kita yang malas beribadah? Bawa dia nengok orang mati. Asal ada orang mati, bawa dia. Kawan dia, tetangga, bawa buka kan, cium pak. Terus dia bawa dia ke liang lahat, tengok kan di lubang liang lahat. Tengok, insya Allah berubah. Dari mana Ustaz dapat jurus nengok orang mati ini? Hadis Nabi. Ada nasihat yang tak berbunyi, yang tak bersuara, tak berhuruf, tapi dia masuk ke hati orang. Apa itu? Wa kafa bil mauti wa'idha, nasihat dengan kematian. Ulkuru, banyak-banyaklah kamu mengingat hadimal lazat, dia yang menghilangkan segala lazat. Lazat itu bahasa Arab, lazat bahasa kitanya lezat, menghilangkan segala kelezatan. Lezat makan, lezat minum, lezat harta, lezat politik, lezat nikah, hilang kalau dia sudah datang. Maka suruh banyak-banyak menengok kematian, melihat kematian. Siapa yang sanggup mengontrol anaknya berjilbab atau tidak, bajunya baju kurung atau tidak, panjang atau tidak? Sekarang gerakan murtad luar biasa. Tonton itu di YouTube. Berapa banyak orang karena nikah meninggalkan agama, karena dikasih duit meninggalkan agama, gara-gara tidak kuat tanamnya, akarnya mesti menghunjam ke dalam tanah. Kalaupun datang angin kencang, dia sekedar patah tapi tercabut tidak akan. Ibu, bapak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kau akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anakmu. Yang kita dengar selama ini suara Habib Bahar ceramah, ternyata tidak ada yang dapat memadamkan, seperti pesan Panglima Perang Jenderal Sudirman, kau boleh cabik-cabik dagingku, kau boleh robek-robek jantungku, tapi jiwaku tak bisa kau bunuh, tak bisa kau habisi, tak bisa kau penjarakan. Apa yang kita lihat hari ini, jeruji besi tidak bisa memenjarakan pemikiran. Ceramah tetap berlanjut, murid-murid tetap banyak, bahkan berubah lapas menjadi pesantren. Ini motivasi bagi yang di luar, motivasi bagi para dai. Ternyata dakwah tidak terbatas hanya di mimbar, tidak terbatas hanya di tabligh akbar, tapi ada yang lebih besar. Inilah sebenar-sebenar dakwah. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma mengajak orang ceramah, sholat ke masjid, orang tak marah. Kalau cuma mengajak orang puasa Senin Kamis, orang tak marah. Tapi begitu mengajak belanja ke warung tetangga, di situ lalu kemudian orang marah. Apa itu Abdul Somad? Anti kebinekaan, anti NKRI. NKRI kepala otak kau. Gara-gara kamilah
negeri ini bisa bersatu bersama sampai hari kiamat. Kalau sampai yang mayoritas ini mengamuk, sudah lama NKRI ini bubar, betul? Atas berkat rahmat Allah. Coba tengok Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Buka penjelasannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur